Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kebetulan ini malam hari, jadi gue mau bagi pengalaman bagaimana cara bersihin salah satu part mesin. Kebetulan ini ada satu buah head cylinder dari bit karbu yang kotornya luar biasa seperti ini. Nanti gue mau coba bersihin semaksimal mungkin. Dapatnya kayak gimana nih? Keraknya udah bertahun-tahun nih, kurang lebih 10 tahun mungkin nggak pernah dibongkar, jadi tebel banget. Nah, lanjut. Alat bahan yang gua pakai antara lain di sini ada sikat kawat besar, ada sikat kawat kecil, terus ada sikat gigi atau sikat apapun yang kecil. Gua menggunakan dua kuas, kuas kecil dan kuas besar. Untuk cairannya di sini gue racik sendiri. Di sini bahannya deterjen merek apapun, terus cairan pencuci piring dilarutin sama pertalite maksudnya. Terus ada karbu cleaner, dan yang terakhir untuk finishingnya tinggalan. Di sini ada bensin pertalite. Yang terakhir ada cairan pembersih mesin Super RS31. Adapun fungsinya nanti akan gue jelasin satu persatu. Nah, untuk langkah kerjanya seharusnya ini karena tebal seperti ini enaknya dibersihin pakai bor ya. Jadi pakai bor, sikat kawat ini pakai bor, dicantum ke ujung bor, bersihkan biar kerak-kerak yang tebal ini rontok dulu. Setelah itu kita lanjut olesin dengan cairan racikan nih, deterjen, cairan pencuci piring sama pertalite. Diolesin dulu berkali-kali. Setelah itu kita bilas dengan bensin pertalite. Nanti kalau masih ada sisa-sisa kerak bisa digosok dengan sikat kawat. Lanjut, apabila ada kerak yang membandel, itu bisa kita semprotkan dengan karbu cleaner. Nah, terakhir untuk finishingnya biar nanti lebih glowing bisa pakai cairan ini. Oke, kita lanjut aja, kita coba bersihkan head cylindernya. Yang mudah-mudahan bisa kembali glowing seperti barunya ya. Nah, kita coba aja dulu. Sorry ya friend, gua nggak pakai sarung tangan. Seharusnya pakai sarung tangan karena cairan yang ada di sini lumayan juga kalau kena tangan. Tangan kita bisa iritasi. Dasar tangan gua aja udah badak nih. Dan memang juga pas gua mau bersihin ini bagian mesin, sarung tangannya nggak ada. Seharusnya memang prosedurnya pakai sarung tangan. Oke friend, jadi ini gua lakukan pertama dengan mengoleskan tadi cairan racikan gua secara merata, lalu dibilas dengan cairan pertalite, dan lakukan ini berulang-ulang kali sampai benar-benar dirasa bagian mesin yang tertutup oleh kerak mulai terlihat bagian dasarnya atau bagian bebetnya, atau mulai rontok lah kerak-keraknya. Ya nggak kalah penting juga kita ngelakuin ini di tempat yang tepat ya. Nah, ini contoh nggak baik juga nih, gue nih nggak tahu juga kalau sampai hasilnya memang keraknya meninggalkan residu di lantai. Nah, bisa-bisa lu kalau kayak gini diomelin sama mbah lu, bini lu, atau emak lu deh. Jadi hati-hati cari tempat ya. Kalau bisa diwadahi juga. Bisa tuh pakai wadah nampan kaleng kalau misal ada. Kalau enggak dia cari tempat-tempat lain lah yang kira-kira mudah untuk dibersihkan. Oke teman-teman, ini setelah dilakukan pembersihan dengan cairan racikan antara deterjen, pencuci piring, dan pertalite. Jadi tadi gua udah olesin berulang-ulang kali. Jadi alat yang dipakai cuman kuas aja, cairannya yang baru dipakai cairan racikan, deterjen pertalite dengan cairan pencuci piring, serta pertalite itu sendiri buat menyekanya atau membilasnya setelah dioles ini. Jadi dilakukan berulang-ulang kali. Nah, hasilnya seperti ini nih, udah lumayan kelihatan. Nah, ini udah lumayan kelihatan, tinggal kerak yang tebel nih ya. Jadi memang headnya ini bertahun-tahun gak dibongkar, baru dibongkar sekarang nih, kira-kira udah
Kebetulan motornya tahun 2011, sekarang tahun 2024, nah udah 13 tahun nggak pernah dibongkar nih. Setelah dibongkar ya jelas aja karena packing headnya pada bocor, dia menumpuk di sini, udah menumpuk oli, ditambah lagi panas, jadinya dia keras. Ya udah, jadinya kayak gini deh. Oke, kita jadi lakukan langkah selanjutnya. Biasanya setelah ini gua semprotin dulu sama kartu cleaner. Fungsinya buat apa? Ini sebelum disikat dia akan menggunakan kerak-kerak yang menempel. Tapi ini opsional ya teman-teman, bisa teman-teman skip atau lewatkan memang kalau memang nggak ada karbu cleaner. Karena kan cuma main juga harganya. Tapi di sini memang gue pakai untuk mempercepat proses proses penumpukan dari si kerak yang bandel ini. Oke, diamkan dulu beberapa saat. Nanti kira-kira beberapa detik aja sih cukup. Langsung kita sikat aja pakai sikat kawat. Untuk langkah ini bisa di skip aja apabila bagian mesin teman-teman nggak ada kerak yang menumpuk atau yang membandal ya. Karena ini kebetulan memang keraknya tebel, ada beberapa bagian yang nggak bisa disekam pakai kuas aja, makanya gua pakai sikat kawat dan sikat kawat kecil tuh. Jadi bagian yang dalam-dalam tuh gua korek-korek. Nah, seharusnya sih pakai bor karena ini malam ya nggak enak lah, suara bor kan agak kencang ya, nanti tetangga gue pada ngomel lagi. Sekali lagi langkah ini bisa friend skip kalau nggak ada kerak yang membandal. Soalnya penggunaan dengan penggunaan dengan sikat kawat itu pasti ada bekas baret di bagian mesin tertentu ya, yang artinya jadi nggak bagus lah. Kalau bisa pakai kuas aja cukup, ya udah kuas aja. Nah, ini setelah disikat udah lumayan banget berkurang ya, bisa kerak-kerak yang membandel. Jadi sekarang gua mau ulangin lagi langkah yang pertama. Gua olesin lagi cairan racikan. Nah, gua olesin. Nanti dibilas lagi dengan pertalite beberapa kali, dan terakhir pakai cairan yang merah itu ya, cairan pembersih mesin. Oke, kita mulai aja langkahnya pembersihan dengan cairan racikan. Langkah awal yang menggunakan cairan racikan antara deterjen, sabun cuci piring dengan pertalite gue ulang lagi karena gue ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal, sehingga ya kita korban waktu sedikit untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan atau maksimal. Nah, bisa dilihat nih beberapa titik memang ada noda yang benar-benar harus berulang kali kita ulang di daerah tersebut agar benar-benar bisa hilang nodanya. Jadi gue udah lakukan langkah pembersihan dengan sikat, kurang lebih hasilnya seperti ini. Udah lumayan banget ya, dari tadi yang awalnya bener-bener keraknya tebel, nggak terlihat ini nih warna bebetnya nih. Nah, sekarang langkah terakhir kita lakukan finishing dengan cairan pembersih mesin Super RS31. Kenapa nggak langsung yang ini? Karena alasannya tadi keraknya itu tebel banget. Jadi ini buat terakhir aja biar nanti lebih glowing. Terusnya juga hasilnya biar lebih maksimal aja. Oke, kita lakukan langkah pembersihan terakhir dengan cairan pembersih mesin RS31. Langsung aja kita sikat. Oke, untuk penggunaan cairan RS31 ini mudah, tinggal dikuas-kuas saja bagian-bagian yang ingin kita bersihkan. Hasilnya cukup lumayan bagus ya Pak, bagus banget. Bahkan hampir persis kayak kita sunblast bagian mesin ini. Jadi benar-benar mengkilat kayak baru gitu loh, tanpa harus kita lakukan proses sunblast.
Setelah dilakukan pembersihan menggunakan cairan RS31, terakhir kita jangan lupa untuk bilas dengan air. Oke friend, sejagat raya, lihat nih hasilnya, mengkilat banget ya. Bener-bener persis seperti mesin yang di Sunblast. Oke, gua jadi mau sedikit review bagaimana proses yang gua lakukan terhadap bagian mesin ini dengan cairan-cairan yang tadi gua terangkan sebelumnya. Yang pertama adalah ini cukup efektif untuk membersihkan mesin ya, baik cairan yang gua racik dengan sabun cuci piring, deterjen dengan pertalite. Sebetulnya itu saja sudah cukup, udah bisa buat mesin ini mengkilat. Ditambah lagi cairan pembersih mesin yang benar-benar bisa membalikan warna mesin seperti warna bebet baru keluar dari pabrik nih. Nah, itu plusnya. Minusnya ya kita butuh waktu yang agak lebih lama dan butuh tenaga untuk mengerjakan ini semua. Ya kalau teman-teman mau singkat ya bawa aja ke tukang Sunblast. Cuman kan tidak di semua daerah ada jasa Sunblast atau vapor blasting. Ya gua rasa ini cukup membantu ya bagi teman-teman atau rekan-rekan semua yang suka detailing motornya. Ini hasilnya bener-bener glowing friend, lihat aja sendiri nih. Tinggal butuh ketelatenan aja ya, wajar aja sih kalau misalnya ada kurang-kurangnya sedikit karena mata manusia terutama ini kan malam hari, waduh jelas aja pasti ada kekurangan. Oke friend, sekian video dari gua, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. See you, bye bye.